Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya Sri Wahyuningsi, perwakilan dari kelompok 10 yang akan memandu presentasi dan diskusi pada hari ini yang bertema bekerja ilmiah. Langsung saja, marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan membacakan nama-nama kelompok 10. Yang pertama itu ada Anissa Gita Asmara, yang kedua Muhammad Al-Fajri Piradal, yang ketiga Muna Afifa, dan yang keempat Nisa Rahmawati, dan yang kelima saya sendiri Sri Wahyuningsi. Langsung saja presentasi pertama akan dijelaskan oleh saudari Muna Afifa. Kepada Muna Afifa kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi bekerja ilmiah. Bekerja ilmiah merupakan kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Kerja ilmiah yaitu cara kerja ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langkah-langkah dan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah adalah sesuatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehingga ditemukan suatu konsep. Next. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, melakukan observasi awal. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan eksperimen. Yang kelima, melakukan analisis hasil. Yang keenam, menarik kesimpulan. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Muna yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Gita Asmara. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan manfaat bekerja ilmiah. Jenis-jenis bekerja ilmiah yaitu merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari bekerja ilmiah. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari bekerja ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan dibahas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, nanti lanjutkan ya Ibu. Ini lagi loadingnya lewat HP karena laptop Ibu sedang mengirim file tapi kok lama banget. WA-nya, WA web emang lagi masalah kayaknya ya, apa laptop Ibu? Loading lama banget tadi. Enggak, Bu. Ngirim file dari ke WA web masuk Ibu tuh ke WA. Tapi kok udah selesai. Jadi teman-teman silahkan lanjutkan dan direkam ya. Ini perkuliahan laporan, Bu lagi buat laporan tanda tangan Pak Emil yang di laporan filsafat ilmu yang kemarin itu dibuat oleh Selado yang salah karena Ibu ini tidak termasuk ke dalam ini ya filsafat ilmu itu. Jadi bukan tim filsafat ilmu itu cuma Pak Emil, jadi Ibu tidak termasuk ke situ. Kalau di absen jadi Ibu tidak ada sebenarnya di absen. Jadi Ibu lagi ngedit itu. Sudah diedit, tinggal ngirimnya ke Saronya itu teknis bikin gerem. Hanya teknis padahal. Silakan dilanjut ya sambil Ibu dengar lah. Tapi kalaupun agak ternyata jaringan mengganggu ya, jadi Ibu mungkin leave dulu bisa jadi nanti. Biar fokus ke yang ngirim dulu ini. Jadi tagih terus, tidak selesai-selesai. Lanjut ya, makasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Anissa Gita, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya ulangi kembali.
Dan jenis-jenis dan manfaat bekerja ilmiah. Jenis-jenis bekerja ilmiah yaitu merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari bekerja ilmiah. Berikut merupakan jenis-jenis dari bekerja ilmiah. Yaitu yang pertama, makalah. Makalah merupakan sebuah karya ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan dibahas berdasarkan dengan data yang ada di lapangan yang bersifat empiris objektif. Selanjutnya, yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja mirip dengan makalah, hanya saja lebih detail dari makalah. Menurut KBBI, kertas kerja merupakan sebuah keterangan tertulis yang membahas suatu permasalahan tertentu yang disampaikan dalam sebuah seminar untuk dapat menjawab lebih lanjut. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan dari pendapat orang lain dan pendapat diri sendiri, di mana data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan ataupun percobaan di laboratorium. Yang keempat yaitu tesis. Tesis merupakan karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Hampir sama dengan skripsi, akan tetapi tesis lebih detail daripada skripsi. Yang kelima yaitu disertasi. Disertasi merupakan sebuah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir agar mendapatkan sebuah gelar doktor. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Gita. Selanjutnya pemaparan yang akan dijelaskan oleh Al-Fajri Firdal. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu manfaat bekerja ilmiah. Secara singkat, fungsi metode ilmiah dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama yaitu membantu mengungkap rahasia alam yang sebelumnya tidak diketahui. Yang kedua yaitu membantu pemecahan masalah melalui penalaran dan pembuktian yang memuaskan. Yang ketiga yaitu menguji hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Yang keempat, metode ilmiah banyak membawa dampak positif untuk perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya biologi, dengan kerja yang objektif, konsisten, sistem, universal, dapat membuat munculnya berbagai ilmu pengetahuan baru yang sangat bermanfaat untuk menunjang upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu menghargai karya lain. Sikap ini bermaksud untuk menghargai karya orang lain tanpa mengurangi rasa hormat kepadanya sebagai pemilik karya. Yang keenam, berani bertahan tentang kebenaran. Sikap ini bermaksud untuk bertahan mengenai fakta-fakta yang ia dapatkan selama metode ini berlangsung, tanpa membuat seseorang merasa disindirkan. Dan yang ketujuh yaitu menjangkau ke depan. Sikap ini membuat sebuah kesimpulan mengenai seluruh fakta-fakta dan menjawab seluruh pertanyaan yang dipertanyakan selama ini. Baiklah, terima kasih kepada Al-Fajri Firdal. Selanjutnya pemaparan yang akan dijelaskan oleh Nisa Rahmawati. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat ilmiah. Terdapat beberapa sifat ilmiah, antara lain yaitu yang pertama itu ada kritis. Sikap ini bermaksud agar informasi mengenai hal yang diilmiahkan sebanyak dan sebisa mungkin. Yang kedua itu ada rasa ingin tahu.
Sikap ini diketahui dengan adanya berbagai pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Hal ini sebagai landasan sikap kritis. Yang ketiga itu ada terbuka. Sikap ini diwujudkan dengan menerima seluruh argumentasi dari orang lain tanpa membantahnya, serta selalu bersedia menerima segala saran. Sikap yang keempat itu objektif. Sikap ini bermaksud memberitahu segala sesuatu mengenai hal yang diilmiahkan tanpa melibatkan hal-hal pribadi. Next. Selanjutnya itu mengenai contoh bekerja ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Kerja ilmiah merupakan kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sesuai dengan penjelasan ini, kita dapat simpulkan bahwa kerja ilmiah di kehidupan sehari-hari adalah seperti memasak, karena memasak kita dapat mengembangkan ilmu kita, serta memasak adalah pekerjaan yang sistematis. Sekian, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Ramawati. Saya akan membacakan kesimpulan presentasi pada hari ini. Jadi, bekerja ilmiah itu merupakan kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji ilmu pengetahuan yang menggunakan langkah-langkah sistematis. Jadi, kerja ilmiah yaitu cara kerja ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menuliskan di kolom chat Zoom. Kami berikan waktu selama 5 menit. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang
sudah bertanya di kolom chat. Mohon maaf Sri sebelumnya. Tadi saya di WA sama Bu Husnul, katanya diskusinya 2 sesi. Terima kasih. Iya. Di chat Zoom ya, Sel? Di Zoom. Iya, di Zoom. 2 kelompok ya maksudnya, Sel? Ini kelompok berapa? Kelompok Mas Ibu diskusinya, Ibu WA tadi. Sela tolong bilang ke temennya diskusinya 2 sesi. Mungkin maksudnya sesi pertama 3 pertanyaan, sesi kedua 3 pertanyaan gitu kali. Nah, mungkin lah ya. Iya, mungkin. Baiklah, di sini kami kelompok 10. Pada sesi pertama akan memilih 2 pertanyaan. Yang pertama, kami memilih pertanyaan dari Saudari Fajia Purmagi dari kelas Palembang yang bertanya tentang berdasarkan PPT yang telah dipaparkan pada bagian definisi terdapat definisi bekerja ilmiah dan metode ilmiah. Apakah kedua hal ini memiliki persamaan dan perbedaan? Kemudian apakah hubungannya terhadap filsafat ilmu yang kita pelajari? Selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Mona Afifah. Kepada Mona Afifah, kami persilakan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Fajia, yang mana pertanyaannya mengenai definisi bekerja ilmiah dan metode ilmiah. Apakah kedua hal ini memiliki persamaan dan perbedaan? Kemudian, apakah hubungannya terhadap filsafat ilmu yang kita pelajari? Adapun perbedaan dari kerja ilmiah, yaitu cara kerja ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga ditemukan suatu konsep. Dan untuk persamaannya di antara keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis. Dan hubungan dengan filsafat ilmu ialah menurut filsafat untuk memperoleh pengetahuan yang abstrak, valid, maka didapatkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini kelak akan lahir yang disebut sebagai ilmu. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, hanya pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah saja yang dapat disebut dengan ilmu. Karena ilmu yang lahir dari metode ilmiah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, dan kerja ilmiah dapat membantu ilmuwan dalam memecahkan masalah dalam kajian filsafat ilmu yang sistematis. Terima kasih sekian moderator. Terima kasih kepada Mona Afifah. Selanjutnya akan ada penambahan jawaban dari kelompok 10 yang akan ditambahkan oleh Saudari Anissa Gita Asmara. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih moderator, izin menambahkan jawaban dari Mona Afifah. Di sini perbedaan kerja ilmiah yaitu sebuah kegiatan penelitian objektif untuk menemukan, pengembangan, dan menguji ilmu pengetahuan. Dalam metode ilmiah, yaitu teknik keilmuan yang berupaya untuk mencari tahu sesuatu tentang ilmu pengetahuan. Nah, metode ilmiah ini merupakan sebuah proses atau cara keilmuan dalam melakukan sebuah proses ilmiah atau sketch project untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Nah, hubungannya dengan filsafat ilmu ini yaitu untuk dapat memahami pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dasar dalam mencari kebenaran seperti apakah yang dimaksud, apakah benar demikian, mengapa begini atau begitu, seberapa jauh, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan sebagainya. Akan dapat lebih mudah untuk dijawab. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Gita Asmara yang telah menambahkan. Kepada teman-teman yang lainnya, kalau ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Sepertinya tidak ada. Selanjutnya kami dari kelompok 10 telah memilih pertanyaan dari Saudari Ica Mutiara Aziza dari kelas Palembang yang bertanya
Berdasarkan pemaparan materi dari kelompok kalian, tadi saya menemukan penjelasan variabel percobaan. Apakah dalam bekerja ilmiah memiliki variabel percobaan? Jelaskan seperti apa. Sekian, terima kasih. Dan ini akan dijawab oleh Saudari Nisa Rahmawati. Kepada Nisa Rahmawati kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ica Mutiara Aziza. Jadi dalam bekerja ilmiah itu memiliki variabel percobaan. Jadi variabel itu terdapat 3, yaitu yang pertama variabel bebas atau variabel penyebab, yang dimana suatu variabel memiliki pengaruh atau dapat menjadi suatu penyebab terjadinya suatu perubahan dalam penelitian, sehingga variabel bebas ini dapat diukur, dipilih, ataupun dimanipulasi oleh para peneliti yang bertujuan untuk melihat keterkaitan antara fenomena atau peristiwa yang telah diamati. Yang kedua itu variabel terikat, hampir sama dengan variabel bebas, yang dapat diamati, diukur oleh para peneliti, akan tetapi dari hasil pengamatan tadi dapat digunakan untuk menentukan ada ataupun tidak hubungannya dengan variabel bebas, sehingga para peneliti harus mengetahui apa saja yang akan muncul atau tidak secara pasti sesuai dugaan peneliti. Yang ketiga itu adanya variabel kontrol atau variabel yang memegang kendali dalam penelitian. Variabel kontrol ini memiliki dapat menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat agar tetap konstan, sehingga variabel ini dapat meminimalisir dampak yang timbul dari sebab akibat dari variabel moderasi. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nisa Rahmawati. Kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, sepertinya tidak ada. Selanjutnya kami akan memilih pertanyaan dari Saudari Ferry Kurniawan dari kelas Indaralaya yang bertanya tentang berdasarkan penjelasan dari PPT yang kalian tampilkan tadi, ada pembahasan terkait manfaat bekerja ilmiah. Terkait hal ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana kemaslahatan bekerja ilmiah ini dalam kehidupan lingkungan masyarakat atau sehari-hari? Berikut akan dijawab oleh Saudara Muhammad Al-Fajri Firdal. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Manfaat dari bekerja ilmiah dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu menemukan penyelesaian dari permasalahan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai bidang. Selain itu, kita juga dapat pengetahuan baru seiring dengan permasalahan yang muncul di masyarakat. Selanjutnya itu melalui bekerja ilmiah juga ada beberapa sikap dampak positif. Yang pertama yaitu sikap ingin tahu, bersikap ulet, dan sikap teliti dan hati-hati. Mungkin sekian. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Al-Fajri Firdal. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Ferry? Sebenarnya tidak ada. Kami akan membuka sesi kedua. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kembali, kami persilakan.
Baiklah, sesi pertanyaan kami tutup. Berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya di kolom chat Zoom. Kami dari kelompok 10 telah memilih pertanyaan dari Saudara Hasdi yang bertanya tentang bagaimana kita sebagai guru nantinya menerapkan bekerja ilmiah pada peserta didik. Pertanyaan itu akan dijawab oleh Saudari Anissa Gita Asmara. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator izin menjawab pertanyaan dari Hasbi Rafli. Itu bagaimana kita sebagai guru nantinya menerapkan sebuah bekerja ilmiah pada peserta didik. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan siswa perlu diberikan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, hal ini dilakukan untuk membiasakan para pelajar untuk dapat berpikir ilmiah dan kreatif dalam sebuah pembelajaran. Bahkan pembelajaran yang berbasis nalar tingkat tinggi pun tidak mesti diterapkan secara rumit. Penalaran dapat diterapkan dengan mengamati, menganalisis, dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Siswa juga dapat diberikan kebebasan mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Kemudian dari sekolah-sekolah yang menciptakan lingkungan berpikir ilmiah akan dapat membuat siswa dari sejak dini terdorong untuk suka bertanya, berpikir kritis, dan suka melakukan percobaan-percobaan. Selain itu, mereka juga lebih cakap dalam mengomunikasikan nalar berpikirnya, lebih suka membaca dan menulis, dan bahkan membuat model-model karyanya sendiri dan mengadopsi atau mengembangkan dari yang sudah ada. Terima kasih, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa Gita. Kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya kami dari kelompok 10 telah memilih pertanyaan dari Saudari Farah Kencana Putri yang bertanya tentang tolong jelaskan apa itu kemampuan dasar bekerja ilmiah dan apakah bekerja ilmiah ini bisa diterapkan pada tingkat siswa SMA. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Saudari Nisa Rahmawati. Kepada Nisa Rahmawati kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Farah Kencana Putri yang bertanya, tolong jelaskan apa itu kemampuan dasar bekerja ilmiah dan apakah bekerja ilmiah ini bisa diterapkan pada tingkat siswa SMA. Jadi pada awalnya kemampuan dasar bekerja ilmiah atau KDBI dianggap sebagai
perluasan metode ilmiah dan diartikan sebagai scientific inquiry yang diterapkan dalam belajar sains dan kehidupan. KDBI ini juga mencakup kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dalam pembelajarannya, scientific inquiry atau kemampuan dasar bekerja ilmiah dapat dilakukan melalui pemberian pengalaman dalam bentuk kegiatan mandiri ataupun kelompok kecil. Jika ditanya, apakah bekerja ilmiah ini bisa diterapkan pada tingkat siswa SMA? Moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nisa Rahmawati. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya kami akan memilih pertanyaan. Kami telah memilih pertanyaan dari saudari Linda John yang bertanya tentang bagaimana solusi terhadap hambatan yang dihadapi dalam melakukan metode ilmiah. Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudari Mona Afifah. Kepada Mona Afifah kami persilahkan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Linda John yang mengenai bagaimana solusi terhadap hambatan yang dihadapi dalam melakukan metode ilmiah. Adapun metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga ditemukan suatu konsep. Tentu saja dalam metode ilmiah ini memiliki sebuah hambatan, biasanya seperti kesulitan terhadap masalah yang dihadapi para ilmuwan. Untuk itu, solusinya ialah dengan mencari tahu apa yang menjadi hambatan dalam para ilmuwan memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga dapat menyelesaikan suatu hambatan yang ada. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada saudari Mona Afifah. Mungkin sekian diskusi sesi pertama dan sesi kedua dari kelompok 10. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sela, kalau sudah, gimana ya, Sel? Maaf Sri, aku kurang tahu juga. Mau ini WA Ibu masih belum dibalas.